Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Ma, sekarang kan orang kalau berjamaah sholat gitu harus jaga jarak nih. Tapi ada sebagian orang yang masih takut untuk ke masjid, Ma, padahal udah diperbolehkan gitu. Dia alasan kayak, gue masih takut sholat di rumah aja gitu. Nanti ada gimana-gimana gitu. Itu gimana, Ma? Begini, karena yang namanya para ahli, baik para dokter maupun dari pemerintahan, gubernur misalnya, sudah bilang boleh masuk masjid asal jaga jarak. Yang penting kita ikuti protokol kesehatan yang mereka anjurkan. Digulung karpetnya, disapu, dipel, disemprot, terus pakai silang-silang. Nah, Mama rasa nggak usah terlalu takut. Karena kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal. Kata mereka aman, ya udah aman, yakin. Insya Allah yakinkan di hati Anda, ini yang terbaik. Kalau kita sembahyang di masjid, pahalanya lebih banyak, semakin dekat kepada Allah, khusyuk dalam ibadah. Justru di masjid tadi, walaupun jarak-jaraknya jarang seperti itu, kita berdoa, munajat, insya Allah lebih cepat sampainya, sehingga virus corona cepat pergi dari negara kita. Justru kasih tahu sama mereka, lebih banyak yang berdoa, lebih cepat dikabul doa kita, insya Allah. Ud'uni astajib lakum. Amin, Baik, amin, Ma. amin. Ya, apalagi kalau sholat Jumat kan ya, Ma ya. Kalaupun tanpa ada jaga jarak aja itu udah sampai keluar-keluar tuh, Ma. Sampai penuh. Oh, Sekarang separoh. Jaga jarak gimana tambah? Ada sip-sip nih, Bu. Makanya, maaf, yang kata Bedu bener. Sembahyang di satu masjid penuh sampai ke halaman. Heeh. Parkir motor sampai di jalanan. Betul. Sekarang disuruh separoh jarak. Makanya kata Ipah ada sip-sipan. Maaf, kalau sembahyang Jumat itu ada sip-sipan, kayaknya nggak sah deh. Nggak sah. Masa sembahyang ada sip-sipan, emang jadi SPG lu kerja di pabrik? Iya kan? Iya, Ma, betul. Tapi waktu itu Ipa lihat di internet jadwal segini, sip 1, sip 2 gitu-gitu. Ipa baca di internet mah kayak gitu, ada yang sip-sipin gitu, Ma. Sip-sipin berarti bagus dong sholat. Sip. Berarti namanya beriman, sip gitu. Maksudnya, mungkin. Mungkin. Nih yang jam 12, 200 orang. Yang jam setengah 2, 200 orang. Memang sih waktunya sembahyang Jumat dari tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama waktu asar itu waktunya. Tapi yang paling baik imamnya satu, jamaahnya bareng. Kalau seandainya imamnya ada 2 kali sip, rasanya kurang memadai kalau kata saya mah. Iya. Bisa, oke. Silakan Pak, ada pertanyaan lagi? Baik, Ma, bagaimana sama orang tua nih, Mah, yang melarang anaknya ngasih tahu gitu, kamu jangan hamil dulu ya, soalnya lagi corona, nanti susah ininya segala macam gitu, Mah. Itu gimana, Mah? Artinya orang tua tadi manusia yang tidak tahu syukur. Anak karunia dari Allah, amanat dari Allah. Tidak semua orang yang menikah punya anak. Betul apa betul? Betul. Bagaimana kalau anaknya jadi takut berhubungan badan sama suaminya gara-gara dilarang sama emaknya? Dosa emaknya. Makanya jadi orang tua kalau anak udah nikah dikasih anak syukur, nggak dikasih anak mudah-mudahan dikasih anak. Salah jadi emak. Jangan punya anak dulu musim corona. Emang kenapa? Nggak ada hubungannya. Katanya Banyak orang yang hamil lagi musim corona. Kenapa? Nggak boleh ngantor, nggak boleh sekolah, nggak sembahyang di masjid, nggak ke pasar, nggak ke mall, di rumah mulu. Kemana lagi hiburannya kalau Ya, ke situ? iya, Ma. Iya. Makanya walaupun hamil minta yang terbaik. Makanya doa sebelum campur yang paling apal Agus. Mas Badu belum apa? Itu doa yang harus diapalin, dibaca sehingga dapat anak yang soleh. Punten sekali lagi, siapapun Anda yang punya anak sudah menikah, jangan dicegah anaknya pengen punya anak. Yang saya khawatir dia minum pil, minum obat, disuntik, bahkan tidak hamil sama sekali. Apa Anda tidak menyesal nggak punya cucu? Jangan Menyesal sampai pasti. itu, Ma, ya. Makanya Sayang nggak sekali. usah ikut campur, itu urusan Allah. Nah, Mah, sekarang kan banyak orang tua nih, ayah gitu yang
tertahan gitu di kampung orang gitu Maya. Jadi nggak bisa pulang kampung gitu, ada yang sampai 4 bulan gak ketemu istri anaknya segala macam. Dan dia nggak bekerja mah di kampung orang nih, mau pulang tapi biaya rapid test mahal segala macam gitu mah. Sampai dia mengeluh segala macam, nyalahin ya banyak orang yang disalahin. Itu boleh nggak sih mah kayak gitu? Oke. Curhat gitu. Mama tahu pertanyaan Ipeh seperti ini. Ini pengalaman pribadi. Betapa banyak orang tua yang namanya ayah kerja di luar kota, gara-gara corona nggak pulang 4 bulan, nggak pulang 3 bulan. Dari sana nggak boleh ke sini, dari sini nggak boleh ke sana, pesawat juga kemarin tidak ada, tiket double. Karena yang aturan 4 orang jadi 2 orang. 2 orang. Jadi bayar kita tuh buat 2 orang. Nah, Ipah nanya, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Karena ternyata ayah Ipah pun masih di Timika. Nggak boleh pulang ke Pinrang. Itu makanya nanya. Nah, apa yang terjadi dengan ayah Ipah? Jauh dari emak, jauh dari anak-anaknya, banyak terjadi dengan keluarga saya. Masih ada yang di Palu. Masih ada yang di Palopo, ponakan-ponakan saya. Ada yang di Nganjuk. Nah, tapi sekarang kan dengan adanya new normal sudah diperbolehkan. Asal tempat duduknya jaraknya tetap diatur. Nah, kalau ini terjadi kita yakin ini kehendak Allah bukan kehendak manusia. Ma asoba bi musibatin illa bidznillah. Izin Allah, yakinkan dengan iman kepada Allah. Inilah kehendak Allah. Sedang bekerja, berusaha maksimal, diringi dengan doa. Kita lihat bukan hanya merasa saya paling susah. Toh yang mengalami kejadian ini bukan sendiri, banyak orang. Makanya jangan merasa saya yang paling susah, lihat orang lain yang pengalamannya sama dengan kita atau lebih sulit daripada kita. Mama ambil contoh deh. Mama sampai tua begini tiap tahun lebaran pulang. Baru tahun ini nggak pulang gara-gara corona. Disetel tuh takbir di masjid pada takbir, nangis sesanggupan. Udah, sekarang kan banyak alat. Kita Zoom aja sama keluarga. Iya, Zoom. Semua dipanggilin keluarga, pada nongol depan TV, kita pada ngakak-ngakak ketawa. Hei, Dara Ramang, gitu kan. Dara Ramang. Keluarga Ciamis, keluarga Bandung, keluarga Tasik, tidak masalah. Di situ mengurangi sedikit kesedihan kita. Jadi masih banyak cara untuk mengatasi kesulitan hidup dengan cara lihat orang lain yang lebih susah daripada kita. Makanya Ipah nggak usah sedih, walaupun ayah Ipah masih di Timika, doakan biar dia sehat selamat, Amin. dapat uang dari sana sehingga buat keluarga mencukupi. Oke? Oke, Ma, terima kasih Ma jawabannya. Dia mewakili keluarga dia. Pertanyaan. Kepikiran Ma. Iya, iya. Jadi keluarga, mudah-mudahan keluarga nonton jadi bisa tahu jawabannya. Maklumi. Maklumi. Kondisi seperti Memang ini. kondisinya Iya. seperti ini. Kalau kayak sempat kemarin kan Mas, pada saat masih PSBB itu suami, istri harus tetap di belakang. Nah ada istri di sebelah tuh mah. Karena katanya, mah ini istri saya gitu. Kan di rumah juga saya berdua marah-marah, nggak terima ditegur sama petugas. Iya. Nah baiknya bersikap gimana nih mah kalau kita sama istri kita ditegur seperti Bener. itu? Apa yang Bedu omongin, Mama juga kepikiran. Punten ya. Suami istri di rumah bareng. Bareng bang. Tidur bareng. Kalau rumahnya gede. Kalau rumahnya kecil kontrakan, suami istri punya anak 4. Pasti di rumah pagelak-gelak. Ngerti pagelak-gelak? Lebih rapat lagi. Bang. Dempet-dempetan. Lebih rapat. Iya. Ini dia. Keluar rumah naik mobil. Suami nyetir, isi jok samping, Jok suruh samping. turun. Padahal di rumah lebih dekat daripada di mobil. Itu yang Mas juga bingung. Iya, iya. Kalau kamu nanya sama Mama, tanya sama yang nyegah, gue aja kagak tahu jawabannya. Makanya Mama pernah lihat. Makanya kita mesti gimana gitu Pak? Bingung ya. Makanya ini dia. Di rumah kita juga dekat-dekatan. Makan bareng, Makan bareng. apalagi kita taraweh, Iya. kita buka, ngarendeng pan. Iya, iya. Kalau di tikar juga kan duduk kita ngarendeng, sahur bareng. Kalau Bedu nanya sama Mama juga sampai detik ini nggak tahu jawabannya. Karena begitu kita keluar, kan antara jok supir sama jok yang sebelah ada jarak. Ada jarak. Ada persenelang Apalagi ya, Ma? kalau kurus-kurus. Ada itu gitu. Iya. Bener-bener. Jadi Mama juga sampai sekarang nggak tahu jawabannya. Kenapa harus jauh, di rumah aja kita bareng. Iya, iya. Ya kan? Atau Betul, mungkin karena ini walaupun ini peraturan,
Kalau di rumah mungkin adalah ruang pribadi, ruang private. Tapi kalau di luar jalanan itu menjadi ruang publik. Itu mungkin. Maaf, tapi mobil-mobil kita. Oh iya benar. Jangan cuman kita, nggak ada orang lain. Iya. Kecuali kalau naik angkot. Benar juga tuh. Ya udah Mas, setelah ini kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Udah habis ya? Udah Iya, habis. iya. Ya dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama Dede.